Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang perdata dengan perkara sengketa hutang piutang antara Zahwa Inayat Al-Fitri sebagai penggugat melawan Ahwiyah Syahrani sebagai tergugat dengan nomor perkara 12 garing perdata poin G garing 2025 garing PN Mataram dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin, majelis hakim yang akan bertugas pada pagi hari ini adalah saya Usi Marsalwik, kemudian Fadila dan juga Lydia sebagai hakim anggota 1 dan 2. Sebelumnya saya akan memastikan kehadiran para pihak. Apakah pihak penggugat telah hadir? Terima kasih Yang Mulia, saya Moksen Kurniawan, SHMA, advokat kuasa hukum dari penggugat yang berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Januari 2025. Di samping saya hadir pula klien kami, Saudara Zahwa Inayat Al-Fitri selaku penggugat. Baik, Saudara Mohsen, apakah surat kuasa khusus Anda telah diserahkan kepada pihak panitera? Sudah siap Yang Mulia, kami serahkan berkas lengkap beserta salinannya. Baik, untuk pihak tergugat, apakah telah hadir dan sudah diserahkan surat kuasanya? Sudah Yang Mulia. Baik, panitera, terima dan catat semua berkas yang telah diserahkan. Siap, Yang Mulia. Baik, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Di sini saya akan bertanya, mediatornya apakah dari pihak luar atau akan ditentukan oleh pengadilan? Yang Mulia, setelah berkomunikasi dengan pihak tergugat, kedua belah pihak sepakat menggunakan mediator dari luar pengadilan, yaitu Saudara Haidar, mediator bersertifikat dari Pusat Mediasi Nasional. Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah setuju? Kami setuju Yang Mulia. Baik, majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Saudara Haidar selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari terhitung dari hari ini. Panitera akan mencatat penetapan ini. Sidang ditunda hingga hasil mediasi dilaporkan. Sidang selanjutnya akan diagendakan pada tanggal 5 Februari 2025. Sidang pada hari ini ditutup. Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, saya David Abdullah Faiz selaku mediator bersertifikat yang ditunjuk dalam perkara ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan, yaitu mediasi adalah proses konsensual dan rahasia yang dimana apapun yang dibicarakan dalam proses mediasi ini tidak dapat dijadikan bukti di pengadilan. Saya meminta komitmen kedua belah pihak untuk bernegosiasi dengan itikat baik. Apakah Saudara Muhsin dan Saudara Rizky menyatakan kesiapannya? Dan kami hadir dengan itikat baik, Pak. Jadi yang terhormat Pak Mediator, namun posisi penggugat sudah jelas, seluruh kewajiban harus diselesaikan, Pak. Baik, Saudari Zahwa, boleh menceritakan kasus ini dalam pandangan Anda? Saya meminjamkan uang sebesar 2,5 miliar pada Saudari Ahwiyah berdasarkan perjanjian dan tanda tangan dari notaris. Awalnya pembayaran berjalan lancar, tapi sejak Oktober 2023 tiba-tiba berhenti sama sekali. Saya sudah kirimin somasi sebanyak 3 kali, namun tidak ada respon yang serius. Ini sangat merugikan saya karena itu berdasarkan uang modal usaha. Baik, terima kasih Saudari Zahwa. Sekarang dari pandangan Saudari Ahwiyah bagaimana? Saya tidak menyangka tentang itu, tapi usaha saya ini benar-benar
hancur karena pandemi dan banjir. Saya kehilangan inventory senilai ratusan juta. Saya tidak punya niat lari dari tanggung jawab, tapi kondisi saya memang sedang sangat sulit. Saya mohon pengertian untuk membayar secara cicilan. Baik, saya menyadari kesulitan dari saudari Awiyah. Sekarang untuk saudari Zahwa, apakah ada pelonggaran cicilan yang diberikan kepada saudari Awiyah? Saya sudah menunggu lebih dari 1 tahun. Uang itu bukan hanya milik saya pribadi, tapi uang itu juga uang inventaris, uang inventory yang buat usaha saya gitu. Jadinya begitu. Baik, dari kuasa hukum Awiyah, apakah ada tanggapan? Ada Pak Mediator, kami menawarkan cicilan sebesar 20 juta per bulan, dan sebagai tanda iktikat baik untuk bahwasanya kami akan melunasi utang itu, kami akan memberikan aset dari saudara Awiyah untuk menjamin bahwasanya kami akan membayar sebesar 20 juta per bulan itu. 20 juta per bulan tidak dapat diterima Pak. Jadi itu berarti yang baru lunas itu 9 sampai 10 tahun lagi. Baik, kita sudahi dulu sesi ini. Saya harap kepada kedua belah pihak untuk merefleksikan kebutuhan masing-masing sebelum kita sesi berikutnya pada tanggal 30 Januari 2025. Baik, selamat bertemu kembali pada sesi mediasi kali ini. Saya harapkan ada kemajuan dalam perkara ini. Baik, kepada kuasa hukum Awiyah, apakah ada tawaran baru? Ada Pak Mediator. Kami setelah saya mendiskusikan dengan pihak tergugat, kami menawarkan uang sebesar 500 juta dari penjualan tanah milik klien dalam waktu 60 hari. Kemudian sisanya yaitu 1,7 miliar dicicil selama 48 bulan dengan bunga 0,5%. Penggugat tidak dapat menerima Pak. Jadi cicilan 48 bulan tersebut. Jadi penggugat bersedia menerima 1 miliar dalam 30 hari dan sisa dengan 12 bulan tersebut tanpa bunga tambahan Bapak. Itu mustahil bagi saya, Bapak. Saya tidak punya aset cair dalam waktu singkat tersebut. Sudah lebih dari 1 tahun saya menunggu. Saya tidak bisa terus-terusan menunggu tanpa kepastian. Baik, mungkin saya coba menengahkannya. Bagaimana jika 700 juta? Bagaimana jika 700 juta dalam 45 hari? Itu pun dari penjualan aset jaminan. Kemudian sisanya berapa ini? Dan sisanya yang 1,5 miliar itu dicicil dalam 24 bulan. Ya, Bapak baik. Jadi kami di sini klien kami hanya mau menerima jika ada jaminan yang kuat bahwa aset akan dijual dalam 45 hari dan ada penalti tegas tuh Bapak jika gagal. Namun 24 bulan masih terlalu lama Bapak. Mohon maaf kepada pihak penggugat, kami tidak bisa melaksanakan penjualan aset tersebut selama waktu 45 hari karena penjualan tanah atau aset itu tidak semudah dan secepat itu. Baik, jadinya saya melihat di antara kedua belah pihak ini sangat jauh berbeda. Tidak ada ruang tengah di antara keduanya, sehingga dengan sangat menyesal saya menyatakan mediasi ini gagal. Saya akan menerbitkan berita acara mediasi gagal untuk dilaporkan kepada majelis hakim. Bagaimana pada pihak penggugat, apakah menerima? Baik, kami menerima hasil ini Bapak. Jadi kami siap melanjutkan untuk persidangan. Dan kepada saudara tergugat, Kami juga siap untuk melakukannya di persidangan. ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang ingin melanjutkan ke dalam persidangan, maka mediasi kali ini saya cukupkan. Terima kasih belah pihak. Saya persilahkan untuk meninggalkan ruangan. Free memory, sidang
kedua hari Rabu 5 Februari 2025 akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara nomor 12 garing perdata poin G garing 2025 garing PN Mataram dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang hari ini merupakan sidang lanjutan dari sidang pertama. Saudara Panitera, apakah berita acara mediasi sudah diterima? Sudah Yang Mulia. Mediator telah menyerahkan berita acara mediasi tertanggal 30 Januari 2025 yang menyatakan mediasi gagal. Baik, dengan demikian, sesuai pasal 14 Perma nomor 1 tahun 2016, perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Saudara Hakim Anggota, apakah ada pertanyaan? Tidak ada catatan khusus Yang Mulia, namun saya mencatat bahwa berita acara mediasi sudah lengkap dan sah. Saya juga tidak ada catatan Yang Mulia. Proses mediasi sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Baik, jika begitu kita akan melanjutkan kepada proses pembacaan gugatan. Saudara Mohsen selaku kuasa hukum penggugat, mohon bacakan gugatan penggugat. Baik Yang Mulia, kami akan membacakan suatu gugatan secara ringkas. Yang pertama, bahwa penggugat mengajukan gugatan wan prestasi terhadap tergugat atas kewajiban hutang piutang berdasarkan Akta Perjanjian nomor 15 garing PJJ garing 2022 dengan nilai pinjaman pokok 2.500.000.000 tergugat telah menunggak sejak Oktober 2023 meskipun telah diperingatkan melalui 3 kali somasi. Total kewajiban tergugat per 10 Januari 2025 adalah Rp2.232.000.000. Penggugat mohon majelis hakim mengabulkan gugatan seluruhnya dan memerintahkan tergugat melunasi seluruh kewajibannya serta membayarkan biaya perkara kepada tergugat. Baik, apakah ada tambahan? Tidak ada Yang Mulia, salinan gugatan lengkap sudah ada dalam berkas perkara. Saudara Rizky, apakah salinan gugatan sudah diterima dan dipelajari? Sudah Yang Mulia. Apakah jawaban tergugat sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Silakan dibacakan secara ringkas. Baik Yang Mulia. Dalam eksepsi, gugatan penggugat kabur dalam perhitungan denda dan praematur karena belum seluruh upaya non-litigasi dipenuhi. Dalam pokok perkara, tergugat mengakui adanya hutang berdasarkan Akta Perjanjian. Namun, pembantah jumlah kewajiban. Tergugat telah membayar 850 juta bukan 700 juta sebagaimana diklaim penggugat. Keterlambatan disebabkan oleh voucher menjurit berupa Komersrosestan ekonomi pasca pandemi. Tergugat juga mengajukan rekonversi agar bunga diturunkan menjadi 0,5% per bulan dan membayar dilakukan secara angsur-angsur selama 36 bulan. Baik, terima kasih Saudara Rizky. Saudara Mohsen, apakah salinan jawaban tergugat sudah diterima? Sudah Yang Mulia. Baik, Hakim Anggota 1, 2, silakan. Yang Mulia, saya izin mempertanyakan kepada tergugat mengenai dalil force majeure. Apakah ada bukti tertulis mengenai kerugian akibat bencana tersebut? Ada Yang Mulia, kami akan mengajukan bukti-bukti tersebut pada tahap pembuktian Yang Mulia, termasuk laporan kerugian dari instansi terkait. Yang Mulia, saya juga mencatat adanya dalil rekonvensi dari tergugat. Apakah penggugat perlu untuk menanggapi rekonvensi tersebut? Ya Yang Mulia, kami akan menyatakan tanggapan atas rekonvensi dalam replik kami. Baik, sidang berikutnya penggugat menyerahkan replik waktu 1 minggu. Sidang ditunda sampai hari Rabu 13 Februari 2025. Sidang hari ini ditutup. Free memory. Sidang ketiga pada hari Rabu 13 Februari 2025 akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara nomor 12 garing perdata poin G garing 2025 garing PN Mataram dengan agenda pembacaan replik dan duplik dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat, silakan membacakan repliknya. Siap Yang Mulia.
Langsung saja Yang Mulia, dalam replik kami yang menegaskan yang pertama, eksepsi tergugat tidak berdasarkan karena gugatan telah memuat perhitungan denda secara rinci dan dalil nomor 6. Kedua, dalil force majeure tidak dapat diterima karena perjanjian sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan merosot ekonomi pasca pandemi bukan hal yang tak duga. Ketiga, klaim tergugat bahwa telah membayar 850 juta perlu dibuktikan karena rekening koran penggugat hanya mencatat penerimaan 700 juta. Keempat, rekonvensi tergugat harus ditolak karena perjanjian dibuat secara sukarela di hadapan notaris dengan syarat yang telah disepakati bersama. Sekian. Baik, terima kasih Saudara Mohsen. Saudara Rizky, apakah dupliknya sudah disiapkan? Sudah, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Dalam duplikat ini, kami menegaskan, pertama, dalil penggugat dalam replik tidak menjawab substansi eksepsi kami. Kedua, bukti pembayaran 550 juta akan kami hadirkan berupa mutasi rekening bank tergugat pada tahap pembuktian. Ketiga, force majeure yang dimaksud bukan sekedar kemerosotan ekonomi, tetapi bencana banjir yang merusak gudang dan inventory tergugat secara fisik. Didukung keterangan saksi. Keempat, rekonversi kami adalah permohonan yang sah berdasarkan keadilan substansi. Baik, karena replik dan duplik sudah dibacakan, selanjutnya kita akan memasuki proses pembuktian. Apakah para pihak telah siap dengan alat bukti masing-masing? Tidak, Yang Mulia, kami meminta waktu. Baik, karena para pihak meminta waktu, sidang selanjutnya akan diagendakan pada tanggal 21 Februari 2025. Sidang hari ini ditutup. Free memory. Sidang keempat pada hari Rabu 21 Februari 2025 akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara nomor 12 garing perdata poin B garing 2025 garing PN Mataram dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kita akan mulai dengan tahap pembuktian dari penggugat terlebih dahulu. Saudara Mohsen, silakan ajukan bukti kepada majelis. Terima kasih Yang Mulia, alat bukti saya sudah serahkan kepada Panitra Yang Mulia. Bagaimana Panitra? Baik, alat bukti dan berkas-berkas sudah diterima oleh Panitra Yang Mulia. Baik, jika begitu kami akan memeriksanya. Kemudian untuk Saudara Rizky, apakah salinan bukti dari pihak penggugat sudah diterima dan apakah ada keberatan terhadap bukti-bukti tersebut? Buktinya sudah kami terima, Yang Mulia, tapi kami juga memiliki keberatan terhadap buktinya. Kami jelas tidak mempermasalahkan bukti P1 sampai 10. Namun terhadap bukti 11 mengenai rekapitulasi bunga dan denda, kami keberatan karena angka berbeda dengan perhitungan kami, Yang Mulia. Yang Mulia, mengenai keberatan terhadap P11, saya sarankan agar kedua pihak masing-masing mengajukan rekapitulasi perhitungan secara terpisah sehingga majelis dapat membandingkan. Baik, saya setuju. Kedua pihak diwajibkan mengajukan rekapitulasi perhitungan hutang masing-masing pada sidang berikutnya. Karena pemeriksaan alat bukti untuk pihak penggugat telah selesai, selanjutnya pemeriksaan saksi untuk pihak penggugat. Kepada Saudara Mohsen, silakan menghadirkan saksinya. Baik Yang Mulia, kami sudah menghadirkan saksi kami yaitu Mehlan Faiza. Yailah Mehlan, silakan. Saudara Mehlan, silakan untuk maju ke depan. Baik, sebelum saudari memberikan keterangan, apakah saudari bersedia untuk disumpah terlebih dahulu? Bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan maju dan berdiri. Baik, Saudara Mehlan, ikuti kalimat sumpah. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Sudah, Yang Mulia. Silakan duduk kembali. Baik, Saudari Mehlan, silakan sebutkan identitas Anda.
Saya Mehlan Faiza, pekerjaan saya sebagai manajer keuangan di CV Cahaya Mandiri, perusahaan yang dikelola oleh saudari Zahwa. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada yang mulia, saya murni karyawan. Baik, saudara kuasa hukum penggugat silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Yang pertama saya akan ajukan kepada saudara Mehlan, apakah saudara mengetahui adanya perjanjian pinjam meminjam atas antara saudari Zahwa dan saudari Ahwiyah? Ya, saya mengetahuinya. Sebagai manajer keuangan, saya yang mentransfer dana kepada saudari Ahwiyah sesuai instruksi dari Ibu Zahwa sebanyak 4 kali transfer dengan total 2,5 miliar. Sudah memiliki bukti untuk itu? Iya, saya yang mencetak dan mengakseskan seluruh slip transfer dari rekening koran, termasuk bukti P2 sampai P6 yang sudah diserahkan ke pengadilan. Iya. Berapa jumlah total cicilan yang diterima dari tergugat? Berdasarkan catatan pembuktian kami, total pembayaran dari saudari Ahwiyah yang masuk ke rekening perusahaan adalah 700 juta. Tidak ada pembayaran masuk sejak Oktober 2023. Apakah kuasa hukum cukup? Cukup, yang mulia. Baik, ke kuasa hukum tergugat silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudari Mehlan, apakah pembayaran dari klien kami selalu melalui rekening perusahaan penggugat atau ada yang melalui rekening pribadinya? Semua pembayaran seharusnya melalui rekening perusahaan. Namun saya tidak dapat menjamin apakah ada pembayaran tunai atau melalui rekening pribadi Zahwa yang tidak saya ketahui. Jadi ada kemungkinan ada pembayaran yang saudari tidak ketahui. Secara teori memungkinkan. Namun sepanjang pengetahuan dan catatan saya, tidak ada pembayaran di luar yang sudah tercatat. Saudara Mehlan, terkait somasi-somasi yang dikirimkan, apakah saudara terlibat dalam pengiriman somasi tersebut? Tidak secara langsung, Yang Mulia, somasi dikirimkan oleh kuasa hukum penggugat. Namun saya menyiapkan data tunggakan untuk keperluan somasi tersebut. Baik, Hakim Mahkoda 1, anggota 2, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih Saudara Mehlan atas keterangannya. Saudari dipersilakan duduk kembali. Baik, karena pemeriksaan saksi dari pihak penggugat telah selesai, selanjutnya kita akan melakukan proses pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan saksinya? Siap yang mulia. Berapa saksi yang akan dihadirkan? 2 orang. Siapa saja? Yang pertama saudari Siva dan yang kedua itu saudari Dinda. Baik, silakan hadirkan saksinya. Baik yang mulia. Baik, saudari Syifa dan Dinda, silakan maju ke depan untuk disumpah. Ikuti kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Siap sudah yang mulia. Silakan duduk kembali. Baik, saudari Syifa, apa pekerjaan saudari dan apa hubungan saudari dengan pihak tergugat? Baik, terima kasih yang mulia. Nama saya Lulu Syifa Ulpus. Pekerjaan saya sebagai asisten pribadi dan sekretaris keuangan saudari Ahwiyah Pratiwi Susanti. Saya bekerja di sana sejak tahun 2019. Baik, saudara kuasa hukum tergugat silakan ajukan pertanyaan. Saudari Siva, apakah saudari mengetahui adanya pembayaran cicilan hutang pada saudari Zahwa yang lebih dari 700 juta tersebut? Ya, saya mengetahuinya. Saya yang membantu Ibu Ahwiyah memproses pembayaran. Dari catatan pembukuan kami, total yang sudah dibayarkan adalah 850 juta. Saya punya bukti mutasi rekeningnya. Anda mau menyerahkan bukti tersebut? Sudah kami siapkan. Kami serahkan sebagai bukti T3 mutasi rekening bank tergugat yang menunjukkan pembayaran kepada penggugat.
Baik, panitera terima bukti dan beri label T3. Siap, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Yang pertama, Saudari Syifa. Apakah saudari dapat menjelaskan mengapa dalam rekening koran penggugat hanya terdapat catatan pembayaran 700 juta? Saya tidak dapat menjelaskan perbedaan itu dari sisi penggugat. Yang saya tahu, kami sudah melakukan transfer sebesar 850 juta. Saudari Syifa, apakah ada kemungkinan bahwa sebagian pembayaran dilakukan melalui rekening yang berbeda atau dengan cara yang berbeda sehingga tidak tercatat di kedua belah pihak secara konsisten? Ada beberapa pembayaran yang dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi Bu Zahwa sesuai instruksinya, bukan ke rekening perusahaan. Baik, itu adalah informasi yang penting dan akan kami catat. Sebelum pemeriksaan, saya ingin bertanya tentang identitas saudari. Silakan sebutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya Dinda Maharani, pemilik gedung logistik di Jalan Tuan Guru Haji Saleh Hambali, Mataram yang menjadi mitra penyimpanan barang dagang saudari Ahwiyah. Silakan kuasa hukum tergugat ajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudari Dinda, apakah saudari mengetahui kejadian yang menimpa barang dagangan milik saudari Ahwiyah? Ya, pada bulan Februari 2023 terjadi banjir besar yang merendam gedung saya dan gedung-gedung sekitarnya. Barang milik Bu Ahwiyah yang tersimpan di gedung saya mengalami kerusakan total. Saya bisa tunjukkan foto-foto kejadian dan surat BPBD Kota Mataram yang mendokumentasikan bencana tersebut. Berapa perkiraan kerugian yang dialami oleh saudari Ahwiyah akibat bencana tersebut? Berdasarkan nilai barang yang tercatat dalam catatan inventory yang diserahkan Bu Ahwiyah kepada saya, kemungkinan sekitar 600 juta rupiah hingga 700 juta rupiah. Izin bertanya, Yang Mulia. Silakan. Ya, yang pertama saya ingin menanyakan kepada saudari Dinda, apakah banjir yang saudari sebut terjadi setelah atau sebelum kewajiban pembayaran cicilan mulai menunggak di Oktober 2023? Banjir terjadi Februari 2023. Penunggakan setahu saya baru terjadi beberapa bulan kemudian. Oh, jadi antara kejadian banjir dan penunggakan terdapat jarak waktu sekitar 8 bulan. Mengapa baru berdampak 8 bulan kemudian? Saya tidak dapat menjawab itu, karena itu urusan keuangan Bu Ahwiyah yang saya tahu. Pemulihan setelah bencana membutuhkan waktu. Saudari Dinda, apakah saudari bersedia menyerahkan laporan BPBD dan foto-foto kejadian banjir tersebut sebagai alat bukti? Ya, tentu Yang Mulia, kami sudah menyimpannya sebagai bukti T4. Panitera terima sebagai bukti T4. Siap, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudari Dinda. Kepada kedua saksi bisa silakan kembali. Baik, karena pemeriksaan saksi telah selesai, proses selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Kepada pihak penggugat silakan dibacakan kesimpulannya. Ya, siap Yang Mulia. Baik Yang Mulia, terima kasih kesimpulan. Jadi kesimpulan kami, 1. Penggugat telah membuktikan secara sempurna adanya perjanjian hutang piutang yang sah berdasarkan akta notaris bukti P1. 2. Penggugat telah membuktikan penyerahan uang pinjaman senilai 2,5 miliar melalui bukti transfer bukti P2 sampai P5 dan rekening koran bukti P6. 3. Tergugat terbukti telah wan prestasi yang dikonfirmasi melalui somasi bukti P7, P8, P9 yang tidak diindahkan. 4. Keterangan saksi Mehlan mempertegas bahwa total pembayaran yang diterima hanyalah 700 juta. 5. Dalil force majeure, tergugat lemah karena A. Banjir terjadi Februari 2023, sedangkan penunggakan baru Oktober 2023. Ada jarak 8 bulan. B. Perjanjian mengandung klausul bahwa tergugat bertanggung jawab atas seluruh risiko usaha. Karenanya kami mohon majelis hakim mengabulkan seluruh petitum penggugat.
Sekian. Baik, terima kasih Saudara Mohsen. Selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, silakan bacakan kesimpulannya. Baik, yang mulia. Kesimpulan tergugat. 1. Tergugat tidak menyangkal adanya hutang, namun jumlah kewajiban yang diklaim penggugat tidak akurat. Bukti T3 berupa mutasi rekening tergugat menunjukkan total pembayaran 850 juta dan 150 juta lebih besar dari klaim penggugat. 2. Dalil fortune majeure tergugat didukung keterangan saksi Dinda dan bukti T4 berupa laporan BPBD dan foto-foto banjir. Meskipun banjir tersebut Februari 2023, dampak finansialnya berupa terasa penuh di pertengahan 2003 karena tergugat berusaha melunaskan kewajibannya dulu dari tabungan yang tersisa. 3. Tingkat bunga kumulatif 1,5% per bulan bunga plus denda adalah berlebihan dan bertentangan dengan asas keadilan. 4. Dalam pertimbangan keadilan, kami memohon majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk melunasi kewajibannya secara bertahap dan mengurangi beban bunga serta denda yang tidak proporsional. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak. Majelis hakim akan melakukan musyawarah dan menjadwalkan sidang pembacaan putusan. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada minggu depan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2025. Hal ini sekaligus menjadi pemberitahuan kepada kedua belah pihak untuk hadir pada sidang berikutnya untuk pembacaan putusan. Sidang hari ini ditutup. Memori, sidang kelima pada hari Rabu 21 Februari 2025 akan segera kita mulai. Sidang Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara nomor 12 garing perdata poin G garing 2025 garing PN Mataram dengan agenda pembacaan putusan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada kedua belah pihak mohon mendengarkan putusan dengan seksama. Baik, saya akan membacakan putusan. Putusan nomor 12 garing perdata poin G garing 2025 garing PN Mataram demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara Zahwa Inayat Al-Fitri sebagai penggugat dan melawan Ahwiyah Syahrani sebagai tergugat dengan pertimbangan hukum. Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan wan prestasi atas perjanjian hutang piutang. Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan wan prestasi atas perjanjian hutang piutang berdasarkan akta nomor 15 garing PJJ garing 2022 yang dibuat di hadapan notaris. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai kabur, majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memuat rincian perhitungan kewajiban secara cukup sehingga eksepsi ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 hingga P6 terbukti secara sah adanya perjanjian hutang piutang dan penyerahan dana senilai 2,5 miliar rupiah. Menimbang bahwa mengenai perbedaan jumlah pembayaran antara penggugat dan tergugat berdasarkan keterangan saksi Siva bahwa sebagian pembayaran dilakukan ke rekening pribadi penggugat. Majelis menyimpulkan bahwa total pembayaran yang telah dilakukan tergugat adalah 850 juta sebagaimana didukung bukti T3. Menimbang bahwa terhadap dalil force majeure meskipun bencana banjir terbukti terjadi berdasarkan bukti T4, namun jarak waktu 8 bulan antara bencana dan penunggakan melemahkan dalil kausalitas. Oleh karenanya, dalil force majeure hanya dapat dijadikan pertimbangan meringankan, bukan alasan pembenaran atas wan prestasi. Menimbang bahwa dalam pertimbangan keadilan, majelis memandang bahwa denda sebesar 0,5% per bulan yang dibebankan secara kumulatif
terhadap bunga 1% per bulan adalah berlebihan, sehingga majelis akan mengurangi denda menjadi 0%. Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, majelis menyimpulkan pokok kewajiban tergugat adalah senilai 2,5 miliar dikurangi pembayaran 850 juta, sehingga sisa pokok hutang adalah 1,6 miliar, bunga 1% per bulan selama 15 bulan masa tunggal tanpa denda, sehingga total kewajiban tergugat adalah 1,8 miliar. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi ulang eksepsi udah. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian hutang piutang berdasarkan Akta Perjanjian nomor 15/PJJ/2022. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban kepada penggugat sejumlah 1,8 miliar secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. 5. Apabila dalam 60 hari tergugat tidak melaksanakan pembayaran, maka pelaksanaan putusan ini dilakukan melalui eksekusi atas aset jaminan SHM nomor 1205 per ampenan. 6. Menolak gugatan rekonvensi tergugat. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.500.000. 8. Menolak gugatan penggugat selebihnya. Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu 21 Februari 2025 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Kepada para pihak, putusan ini dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diterima. Apakah kedua belah pihak memahami? Kami memahami yang mulia. Kami akan berkonsultasi dengan klien kami mengenai upaya hukum selanjutnya. Kuasa hukum tergugat bagaimana? Kami juga memahami yang mulia dan kami akan mendiskusikannya dengan pihak klien saya. Baik, dengan telah dibacakan amar putusan, maka sidang hari ini dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan.